Shalom. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan, kita datang kepadanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Engkau boleh memberkati kami hingga saat ini ya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, berfirmanlah dan biar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan terambil di dalam kitab Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai yang ke-20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saya percaya setiap kita pasti ingin hidupnya diberkati Tuhan. Pasti ingin kita hidupnya disertai oleh Tuhan. Karena penyertaan Tuhan itu lebih dari cukup dari segala apapun yang ada di dunia ini. Sehingga saudara, ada banyak orang rindu hidupnya disertai oleh Tuhan. Tapi tidak banyak orang yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebuah ironi saudara di dalam kehidupan sebagai orang-orang yang percaya. Ingin hidupnya disertai oleh Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam perikop ini, Tuhan Yesus memberikan beberapa pengajaran, beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Yang utama di sini adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Amanat agung yang Tuhan berikan kepada setiap kita adalah bagaimana kita diajak untuk melakukan pemuridan. Tuhan mau setiap kita boleh memuridkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana pemuridan itu bisa berjalan? Mari kita mulai dari keluarga kita. Mari kita menolong pasangan kita, menolong anak-anak kita, menolong orang tua kita untuk boleh mengenal. Saya membaca dalam sebuah buku, hari-hari ini ada banyak orang tua yang tidak percaya diri untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak mereka. Kenapa Bapak Ibu Saudara ada orang tua yang tidak percaya diri untuk memberitakan kebenaran? Bisa jadi mereka masih ragu akan kebenaran itu. Bisa jadi berdasarkan pengalaman yang mereka lalui, yang mereka lewati. Semuanya mereka bisa lalui. Bisa jadi juga karena mereka tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam bagian ini pada saat itu memang ada murid-muridnya juga yang masih meragu-ragukannya. Tetapi Yesus berkata, "Kepadaku telah diberi segala
telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan menghendaki setiap kita boleh memuridkan. Kita bisa mulai dari pasangan kita. Bagaimana hubungan relasi pasangan kita dengan Tuhan? Apakah pasangan kita hari ini dekat dengan Tuhan? Apakah mereka memiliki relasi yang baik dengan Tuhan? Bagaimana dengan anak-anak kita yang Tuhan percayakan? Apakah anak-anak kita juga, saudara sudah pastikan bahwa mereka percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh? Atau jangan-jangan mereka juga tidak tahu iman mereka kemana dan bagaimana? Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk kita boleh memastikan kembali bahwa anggota keluarga kita sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita muridkan mereka. Kita terus bawa mereka kepada Tuhan dan mengenalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Dalam kehidupan hari lepas hari, di dalam pekerjaan, kita juga bisa melakukan pemuridan. Kita bisa mengumpulkan kelompok-kelompok orang yang ada di sekitar kita. Kita mulai dari berdoa, kita mulai memahami pergumulan mereka. Kita bisa mengerti apa yang menjadi pergumulan mereka. Dan di sanalah kita percaya Tuhan hadir dan menyertai. Ini adalah tugas panggilan untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan mau kita semua melakukan pemuridan. Apa yang dilakukan di dalam pemuridan? Tentunya sebagaimana firman Tuhan katakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya kita sebagai murid yang memuridkan, kita harus belajar dulu kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita boleh mengerti apa yang Tuhan perintahkan untuk kita boleh lakukan di dalam hidup kita. Dan aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Percayalah Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan itu ya dan amin. Tapi Tuhan juga mau setiap kita boleh mengerjakan amanat agung ini. Dan percayalah, tidak ada sesuatu yang sia-sia. Firman yang kita tabur, kebenaran yang kita sampaikan, kita percaya Roh Allah terus bekerja di dalam kehidupan kita. Dan orang-orang damai yang akan Tuhan jumpakan dengan kita. Mari tetap semangat di dalam memberitakan Injil. Tetap semangat di dalam melakukan pemuridan. Dan membawa mereka semakin dekat dengan Tuhan. Bagi yang sudah, mari terus kerjakan dengan tetap semangat. Dan percayalah, semua tidak sia-sia. Bagi yang belum, ingat, ada amanat agung yang Tuhan berikan, yaitu untuk kita boleh melakukan pemuridan. Yesus sudah melakukannya. Para murid juga melakukannya. Sekarang bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah Bapak Ibu Saudara juga mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ada orang-orang yang mencintaimu, mencintai pekerjaanmu, dan sungguh luar biasa. Engkau boleh memakai mereka untuk menyatakan kasih setiamu di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Ada banyak teladan iman yang kami lihat, yang kami jumpai di dalam hidup ini. Karena mereka melakukan kehendak-Mu. Tolong kami juga ya Tuhan, kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Untuk kami boleh belajar hidup, bertanggung jawab, dan mensyukuri atas apa yang boleh Tuhan berikan. Berkati para pemberita Injil, para pengajar di dalam kelas-kelas pemuridan. Kiranya Tuhan juga memberkati. Di gereja ada kelompok-kelompok pemuridan yang ada. Tuhan berkati para cross leader dan cross member. Sehingga kami boleh bertumbuh bersama di dalam pengenalan akan Engkau. Ajar-ajari kami ya Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Dan biar kami boleh didapati taat dan setia sampai akhir hidup kami. Ini doa seru kami ya Tuhan, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.